Oke, selamat pagi, ketemu lagi. Salam dulu, salam rahayu, juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada teman inbox, intinya request untuk dibahas karburator yang racing. Ya oke lah, anak muda, tidak masalah. Berhubung kita sempat pinjem punya teman yang sudah tidak dipergunakan buat konten karena beliaunya sudah pensiun atau mengundurkan diri dari dunia yang beginian. Begitu. Ada Mikuni Corporation, not for aircraft. Jadi bukan untuk kendaraan udara, baik itu yang lain gantung lah, apa ultralight lah dan lain sebagainya. Bukan untuk itu, tapi untuk yang nempel di aspal, baik digunakan untuk go-kart maupun motor. Ini kebetulan ukuran 28 mili 28 mili untuk balap ya, untuk race. Mengapa bisa disebut race? Ayo kita bahas. Nah, untuk racing ya, untuk balap-balap dan lain sebagainya. Ini zaman kuno. Yang baru banyak lagi merek-merek dan kita tidak sebut, nanti dicari aja di Google untuk beli banyak. Kita bongkar dulu. Yang karbu-karbu untuk balap. Ya, kita terus ada request lagi. Ini bahasanya enggak usah yang macam-macam lah, bahasa pasar aja oke, enggak masalah. Karena ya kita cuman kasih share aja yang kemarin itu. Ini tutupnya. Yang karburator kemarin itu dibulir gini, kalau ini dibaut. Nah, ini skepnya berbentuk seperti ini. Ini ada tujuannya teman-teman, bukan buat gaya-gayaan kota, enggak, tapi ada tujuannya. Dan di sini ada baut untuk buka main jet secara direct supaya enggak lama-lama. Jadi enggak usah buka baut 4 dan lain sebagainya. Ini langsung kita buka di sini, itu bisa. Ya kadang-kadang di sirkuit mau setelan yang basah maupun kering, nah baru itu dibuka untuk main jetnya. Biasanya tidak memperhatikan untuk race, tidak memperhatikan pilot jet dan lain sebagainya karena enggak pernah dipergunakan. Nanti kita jelaskan. Di race itu tidak pernah idle. Jadi ya rata-rata 50% ke atas gasnya. Masuk tikungan 50%, keluar tikungan mungkin mau masuk itu kurang sedikit, begitu masuk langsung tancap lagi dan lain sebagainya. Melihat sirkuitnya juga, melihat ininya. Kalau drag apalagi, drag sudah enggak pakai tutup buka gas. Oke, kita copotin aja biar enak aksesnya. Seperti itu. Nah, ini cuk ya, buat kalau susah dihidupin dicuk dulu. Itu penampakannya seperti itu. Nah, kita buka. Nah, itu bekasnya bensin, bekasnya nggak tahu bahan bakarnya. Ini ada dikurung begini, ini juga ada tujuannya. Jadi dia supaya bila motor itu lompat-lompat, itu bensin atau bahan bakarnya atau pertamaknya itu enggak ikut lompat-lompat sehingga dia enggak telat. Otomatis lubangnya segede-gede gitu, dan untuk pilot jetnya kecil ya lubangnya. Ini untuk aliran bahan bakarnya gede. Nah, di sini masuknya.
semuanya serba gede-gede. Nah, kita lihat venturinya, dia tidak mengecil sama sekali. Venturinya itu tengah ya. Sebentar saya ambilkan. Nah, ini venturinya. Karena di balap itu tidak membutuhkan idle atau langsam. Jadi ya udah gas ya berangkat dah. 50, 100, 50, 100, bahkan 75, 100% gasnya seperti itu, tidak mengecil. Nah, untuk kejelasannya mengapa pilot jet itu di balap ini, di racing ya, atau di drag race itu tidak seberapa berguna, karena dengan bukaan yang di atas 25%, itu fungsi dari pilot jetnya ini sudah hampir tidak ada. Jadi begitu buka lebih naik lagi 30%, dia semakin berkurang fungsi dari pilot jet. Begitu buka separuh, hampir-hampir tidak berfungsi. Yang berfungsi hanya main jetnya. Begitu juga seterusnya yang berfungsi cuman main jetnya. Begitu ditutup untuk kendaraan idle ya, atau langsam ting itu yang berfungsi hanya pilot jetnya, seperti itu. Jadi kalau karburator standar, bila terjadi tidak enak suaranya seperti itu di keadaan idle atau langsam, berarti yang perlu dibenahi ini pilot jet beserta ini mungkin kotor ya, ini untuk udara, campuran udara dengan bahan bakar di keadaan idle. Ini yang ini. Nah, ini ada lagi seperti pilot jet itu, ini untuk mengatur udaranya. Jadi bisa diganti-ganti udaranya seberapa untuk ngatur main. Jadi ini yang ke main ya, ini yang pilot sudah tidak diperhatikan juga sama dia. Jadi yang pilot jetnya, anginnya dari sini, udaranya untuk nyampur ke bahan bakar, sedangkan udara untuk main jetnya lewat sini. Ini bisa diakses atau dibuka. Mungkin ada sesuatu yang gampang untuk membuka, saya carikan dulu. Sulit karena kecil, juga bersembunyi di balik kamera. Nah, ini penampakannya seperti itu. Nah, ini bisa diganti-ganti juga. Dia menyesuaikan besarnya main jet. Jadi nggak semudah membalikkan telapak tangan untuk balap ya. Untuk khususnya untuk drag, RPM tinggi dan lain sebagainya, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan suaranya sudah grubuk-grubuk itu belum tentu bisa lari. Kita pasang lagi supaya nggak hilang. Soalnya kecil. Ada beberapa ukuran juga. Main jetnya ini juga banyak ukuran. Jadi mungkin dipakai yang sisinya lebih gede, dia butuh lebih gede, anginnya juga butuh lebih banyak. Untuk cc yang kecil, dia membutuhkan main jet yang kecil. Juga ini setelan udaranya ini juga membutuhkan lubang yang kecil. Jadi belinya biasanya set gitu, bisa diganti-ganti. Ya, itu menurut selera, dimana motornya sudah bisa mencapai keadaan maksimum. Nah, kita lihat, seperti itu. Jadi kosong. Apa venturinya juga tidak mengecil, dia sudah tidak peduli. Mau bisa, kalau orang desa itu biasanya motornya kalau enak bisa hitung-hitung katanya. Hitung-hitung 1, 2, 3 seperti teng. Itu sudah tidak ada. Di race sudah tidak dipakai lagi atau dihapaikan. Nah, dia juga ada ini, baut-baut ini. Di sini ini untuk merapatkan lagi, jadi digosok sedikit, merapatkan lagi ini skepnya. Apakah
balik, ternyata ya. Nah, untuk teman-teman yang memang suka balap, jangan balap di jalan raya. Soalnya jalan raya penggunanya banyak. Balaplah di sirkuit. Begitu. Untuk track balaplah di sirkuit ada. Untuk road race balaplah di sirkuit disediakan. Juga bikin kartu KIS apa-apa itulah yang dulu. Sekarang nggak tahu lagi namanya apa. Nah, jarum ini juga yang kesini itu mengecil ya, kita lihat. Nah, seperti ini dari gede mengecil. Nah, ini sama, ini juga bisa diatur lewat sana itu. Jadi butuh seberapa dia, begitu diangkat sedikit, setengah, 3/4 ataupun full. Itu membutuhkan jarum yang segemuk apa, yang segede apa, yang seruncing apa. Nah, itu disesuaikan sendiri menurut motornya. Supaya suplai bahan bakar, intinya suplai bahan bakar itu jauh lebih banyak, tepat dengan campuran udara. Nah, karburator ini tugasnya mencampurkan udara dan bahan bakar dengan tepat. Jadi bukan asal campur, tapi dengan tepat. Dengan tepat juga berarti kualitas kabutnya yang lewat sini, yang masuk ke mesin, itu juga penting ya. Bukan hanya asal dipasang karburator besar. Nah, sedangkan karburatornya besar, kita lihat motornya misalkan yang lagi ngetren sekarang Mio, gitu ya. Mio tidak serta-merta dipasang karburator yang seperti ini akan jadi balap. Tambah jadi gampang mati businya, boros, nggak bisa lari dan lain sebagainya, cuma suaranya aja yang kenceng. Itu kejadiannya kebanyakan seperti itu. Jadi selain karburator tadi sudah oke, kita lihat, kita ukur berapa, misalkan diameternya ini berapa. Nah, tuh 28 mili ya, 28 mili. Nah, jalur masuknya udara yang telah bercampur dengan bahan bakar itu masuk jalur, itu jalurnya sudah selebar ini apa enggak? Harusnya jalurnya lebih lebar sedikit sehingga nilai kevakuman di dalam karburator tadi menjadi benar. Bila lubang-lubangnya yang di sana itu jauh lebih kecil, ya otomatis berarti logikanya di sini dibuka separuh, sudah tidak bisa lagi masuk, diangkat pun sudah tidak ada apa-apanya karena lubangnya yang ke sana, yang masuk ke mesin itu cuman kecil. Bagaimana logikanya bila sebuah misalkan ini aliran udara ya, aliran udara yang sini lebih kecil, berarti otomatis dia dibuka setengah aja sudah sampai ke atas ini sudah tidak ada fungsinya. Jadi setengah sampai atas tidak ada fungsinya karena luasan lubang yang di sana sudah sama dengan lubang yang masuk ke intake manifold ke mesin ya, yang menuju ke valve ataupun yang 2 tak menuju ke reed valve atau membran seperti itu. Jadi ya monggo lah dicerna kembali daripada buang-buang duit untuk beli karburator yang balap, tapi hasilnya nanti tidak memuaskan dan lain sebagainya. Jadi bukan serta-merta hanya asal mengganti. Ya kalau untuk foto itu lain lagi ya, silahkan mau difoto supaya tampak begini dan begitu, itu selera lah. Di sini ada setelan untuk buka ini, jadi supaya nanti kalau mesinnya naiknya seberapa, ini semakin di setel maju maka ini semakin naik. Kita coba ya. Wah, macet saudara-saudara. Ntar oke, kita buka dulu aja supaya lebih oke. Wah, kering. Nah, itu ada springnya. Ntar ya teman-teman ya, kita semprot dulu.
Oke, kita semprot dulu pakai penetran supaya licin lah. Oke, dikit aja supaya nggak meluber kemana-mana. Jadi enting. Nah, itu gimana caranya? Enaknya nyetelnya begini. Terus ditekan spring, fair, scap. Jadi kalau sudah bunyi, disetel seberapa dia untuk idlingnya. Nah, itu turun. Kita buka, naik. Begitu fungsi-fungsinya untuk sebuah karburator yang katanya konon itu adalah karburator racing atau balap. Jadi supaya diterapkan pada keadaan yang benar, juga ya penghobi ya, kita nggak bisa ngomong untuk penghobi balap ya memang jiwanya racing, jiwanya balap, tapi juga pikirkanlah keselamatan diri sendiri, baik itu juga memikirkan untuk orang lain. Begitu juga orang lain, kemungkinan Anda hati-hati tapi orang lain belum tentu hati-hati, ya toh. Di jalan raya banyak bahaya dan lain sebagainya. Lebih baiknya Anda atau teman-teman pakai di sirkuit. Ya kalau memang sirkuit memang prestasi ya, itu membanggakan. Indonesia belum ada yang masuk GP yang bergengsi di dunia. Kemungkinan berlatihlah, belajarlah. Semoga Anda salah satunya yang terpilih menjadi besok untuk mewakili Indonesia di dalam GP motor yang kelasnya elegan. Yang kelas apa itulah, saya juga tidak seberapa mengikuti, sudah absen. Dulunya juga suka tapi sekarang sudah tidak lagi. Oke, kita kembalikan. Begitulah kerja dari sebuah karburator. Kalau yang ini sama, ini kalau bensin atau bahan bakar sudah melebihi titik ini, nah ini dia akan tumpah ke bawah supaya tidak masuk ke ruang bakar. Sehingga kalau masuk ruang bakar, nah nanti terjadi banjir di dalam mesin, keluar dari knalpot. Begitu bensinnya penyalaan atau bahan bakarnya penyalaan, nah motor Anda bisa terbakar. Maka dari sini akan menuju ke sini, dibuang ke bawah. Seperti itu. Ini tadi tembusnya untuk ke akses, untuk quick access ya, atau akses cepat untuk mengambil mindsetnya waktu di sirkuit. Waduh, sirkuitnya keadaan udaranya kering dan lain sebagainya. Oh, keadaan udaranya basah. Oh, keadaan udaranya lembab dan bagaimana. Nah, ini disesuaikan lewat sini. Jadi tidak, motor yang istimewa untuk balap itu tidak serta-merta satu kali style sudah jadi, tapi banyak kali style. Jadi sambil ngomong-ngomong ya, santai aja. Misalkan sirkuitnya banyak tikungan, itu settingnya beda gigi rasio, beda gigi final gear itu gear belakang dan gear depan, perpaduannya ganti karena tikungannya banyak. Nah, begitu banyak lurusnya sekian persen itu ganti lagi. Nah, sedangkan teman-teman yang hanya untuk ya jalan-jalan aja, saya kira sudah nggak ada fungsinya lagi. Untuk apa? Jalan-jalan di jalan raya, banyak pengguna jalan yang lain dan lain sebagainya. Jadi pergunakanlah satu teknologi, pergunakanlah uang Anda, tabungan Anda untuk suatu hal yang benar. Tidak memaksakan satu keadaan yang salah. Sudah investasi, beli karbu yang mahal, tapi rugi. Motornya cepat panas,
motornya larinya nggak stabil, boros bahan bakar, dan lain sebagainya. Dan beberapa komponen bisa aus karena salah dalam setting. Oke, segitu saja teman-teman, tidak panjang-panjang, nanti memuakan kontennya. Terima kasih yang sudah membagikan, like dan share. Oke, semoga hari ini tetap bersemangat belajar di dalam mencari atau menemukan pembahasan-pembahasan tentang motor khususnya. Oke, jumpa next konten. Matur nuwun, salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.